أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Musibah itu tidak akan menimpa kita kecuali sudah Allah tetapkan. Kita kadang kala kerja Ustaz, di kantor anak kayaknya ada yang hasad sama anak Ustaz. Mulai dia menfitnah anak, ini itu macam-macam. Kadang kala terjadi seperti itu. Qul, Allah perintahkan kepada Nabi untuk berkata di surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakan. Lan yusibana, tidak akan pernah menimpa kita. Nggak akan pernah. Illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan buat kita. Buat kita artinya buat kebaikan kita. Ada maslahat di sana. Kalau kita harus di PHK, kita harus tutup usaha kita, pasti ada hikmahnya di sana. Karena Allah itu maha baik sama kita. Huwa maulana. Allah itu pelindung kita. Makanya kalau mau cari pelindung, Allah pelindung kita. Subhanallah, ana masih ingat. Ibu ana, waktu anak kecil, ana sering dibacakan ayat ini. Beliau ingin menanamkan di diri anaknya, udahlah kalau udah terjadi itu pasti Allah yang menetapkannya. Pasti ada hikmahnya, ada kebaikan buat kita. Huwa maulana. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Tadi keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tatkala kita kena musibah, kita optimis. Dosa kita dihapuskan. Antum mungkin tahu-tahu naik motor, apa bahasanya, kena knalpot itu jemaah? Kenyos knalpot. Nyos. Sama. Kenyos knalpot. Allah. Katakan innalillahi wa inna rajiun. Ini kayaknya penghapusan dosa. Kayaknya besok gak usah pakai knalpot lagi. Masa antum mau kayak gitu? Gara-gara kena knalpot besok gak boleh pakai knalpot lagi. Ya enggak gitu loh. Ini penghapusan dosa. Ketika antum motong sesuatu, nih emak-emak mungkin lagi motong bawang, darahnya ikut mengalir di bawang itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah, ini sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita kan jadi tenang jemaah. Tahu-tahu suaminya datang. Assalamualaikum dengan wajah yang penuh kesedihan. Kenapa bang? Abang di PHK. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Kayaknya ana mau gugat cerai. Wah, ada perempuan-perempuan yang dia mau gugat cerai cuma nggak enak gitu loh. Nunggu suaminya di PHK, ana gugat cerai. Seperti itu. Aibatifillah. Ada peristiwa-peristiwa yang tadi. Mesti ada hikmahnya. Ketika Allah mewajibkan perang. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tahu diwajibkan kepada kalian berperang dan itu dibenci loh sama kalian. Kalian nggak suka. Ada resiko kematian, ada resiko cacat seumur hidup. Perang kayak gitu. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Kita tuh nggak tahu apa-apa Syama. Bener, ketika terjadi, kita nggak tahu kok terjadi. Kemudian di balik itu ada apa, kita juga nggak tahu. Namun apabila kita yakin bahwa Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluh
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Ketika kita tahu Allah memiliki nama-nama yang indah dengan segala kekuasaan Allah, kita jadi tenang. Tenang hidup antum. Antum pernah baca enggak? Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Allah itu yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Di antara semua yang ada. Allah yang maha pengasih. Maka jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah merasa telah berjasa. Telah banyak kebaikannya. Kita tuh banyak dosanya, sedikit kebaikan. Itu kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Nggak ada. Kalau bukan karena karunia Allah rahmatnya, nggak ada yang baik di antara kalian semua. Nggak ada. Semua karena fadlullah. Kalau ada orang yang mungkin wajahnya jelek, kalau bukan karena fadlullah, antum akan lebih jelek dari itu. Bener ya. Ada yang miskin, susah nih. Kalau bukan karena karunia Allah, antum sudah lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah dari antum. Lihat ke sana. Semua itu karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu yakin Allah itu Arhamar Rahimin, Ahkamul Hakimin. Itu Tuhan kita. Belajar dari Nabi Ayyub alaihissalam. Yang ditimpa musibah. Dikasih penyakit. Penyakit yang menjijikkan. Ya. Yang membuat beliau ditinggalkan oleh masyarakat ya. Kemudian beliau pernah kaya raya jemaah. Kemudian hidup miskin. Susah hidup beliau. Untuk makan pun susah. Anak-anaknya keluarganya meninggal semua jemaah. Berapa tahun? 18 tahun. Ada riwayat 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Setelah 18 tahun, apa doanya Nabi Ayyub? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayyub? Nah, anda kasih hadiah. Fadal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Barakallahu fiik. Wa Ayyub idh nada rabbahu. Dan Ayub kata Allah ketika dia menyeru Tuhannya. Belajar nih adab sama Nabi Ayub. Bagaimana ketika berdoa. Ketika menyeru Allah Azza wa Jal. Anni massaniyaddur. Ya Allah, aku nih ya Allah terkena penyakit ya Allah. Aku terkena bencana. Aku terkena musibah. Dia tidak mengatakan ya Allah engkau menguji aku dengan bencana ini. Enggak. Dia mengatakan ya Allah aku terkena bencana ya Allah. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Bayangkan 18 tahun dikasih ujian itu, nama Allah itu melekat di hatinya, nggak pernah lewat. Bahwasanya Allah itu arhamur rahimin. Allah itu ar-Rahman ar-Rahim dan dia arhamur rahimin. Terus kita kadang-kala kalau sudah kena musibah jemaah, tahun pertama ya masih kuat, lama kelamaan mulai futur kita. Sebagian yang awalnya di soft pertama, kemudian dia terkena musibah, dia masih bertahan di soft pertama. Tapi kemudian dia melihat kenapa musibahnya belum diangkat. Kesulitannya belum berubah menjadi kemudahan. Mulai datang syaitan membisikkan keputusasaan dia kepada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala muncul, ya Allah aku ini selalu sholat di shaf pertama. Kok dikasih musibah ini ya Allah. Fulan yang gak pernah sholat ke masjid. Engkau kasih rizki. Iya. Apa ana harus jadi seperti fulan? Ini orang digodain setan karena dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tuh Nabi Ayub doanya kayak gitu. Bagaimana dengan Nabi Yunus
yang bertahun-tahun berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah. Bagaimana peran dia mengajak manusia, perjuangan beliau, sabarnya beliau. Kemudian beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah, dimakan oleh ikan paus itu. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Beliau benar-benar menyucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada manusia yang menisbatkan seakan-akan Tuhan yang membolimi dia. Nabi Yunus mengatakan subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم